Berdayakan diriku ya Tuhanku, memancarkan keindahan kasih-Mu bagi sesamaku oleh Roh Kudus-Mu. Dari hatiku terpancar kasih-Mu. Berdayakan diriku ya Tuhanku, memancarkan keindahan rahmat-Mu oleh Roh Kudus-Mu. Nyatalah rahmat-Mu, dari hatiku terpancar rahmat-Mu. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai-mu. Amin. Salam Horas, salam sukacita bagi kita semua, dan salam sehat. Semoga kita tetap sehat-sehat dan berada dalam tuntunan Tuhan di tengah-tengah berbagai situasi kehidupan kita. Kita senantiasa bersyukur karena kita tahu bahwa Tuhan selalu hadir memimpin kehidupan kita. Dan kita percaya bahwa firman-Nya adalah kekuatan yang selalu memberikan kepada kita hikmat, kebijaksanaan, tuntunan untuk dapat menjalani kehidupan kita setiap hari. Dan sebelum kita mengawali tugas sepanjang hari ini, marilah kita dengan hati yang terbuka kepada Tuhan mendengarkan firman kehidupan, firman sukacita yang daripadanya. Kita sama-sama mendengarkannya. Ayat kita hari ini, Sabtu 9 April 2022, diambil dari kitab 1 Timotius 1 ayat 5. Tujuan nasihat itu ialah kasih yang timbul dari hati yang suci, dari hati nurani yang murni, dan dari iman yang tulus ikhlas. Demikianlah firman Tuhan. Saudaraku dalam Kristus Yesus Tuhan kita, sebagai seorang pribadi dalam perjalanan hidup kita, dalam berbagai pengalaman-pengalaman kita, tentu kita sangat sering mendapatkan nasihat dari orang-orang yang kita anggap lebih tua, lebih berpengalaman. Dari orang tua kita, mungkin juga dari para majelis atau para halado, juga mungkin pemimpin-pemimpin kita. Mereka memberikan nasihat dengan tujuan-tujuan tertentu, dengan maksud untuk memotivasi, dengan maksud untuk mengingatkan, dengan maksud untuk memberikan satu pandangan yang lebih luas, yang terbuka, yang dapat memacu kita untuk dapat melangkah dengan lebih mantap ke depan, yang dapat mengajak kita supaya kita membuka diri untuk dapat melihat peluang di masa yang akan datang. Tentu sebagai pribadi kita mengalami itu dalam hidup kita. Tetapi pada waktu yang sama, tentu masing-masing orang memiliki pengalaman yang berbeda-beda. Bagaimana mereka bersikap, bagaimana mereka menanggapi setiap nasihat yang disampaikan kepada mereka. Memang kita juga dapat menyadari bahwa tidak semua nasihat itu dengan mudah diterima oleh orang yang mendapatkan nasihat. Ada yang bersikap resisten, menolak. Ada yang bersikap langsung tersinggung. Ada yang merasa bahwa nasihat itu sepertinya merendahkannya, mengecilkan dia, menyepelekannya, sehingga ada perasaan penolakan yang sangat tegas dari yang bersangkutan. Karena dia menganggap nasihat itu adalah sesuatu yang secara sengaja hanya untuk melihat kelemahannya atau kekurangannya. Tetapi tidak sedikit juga mereka yang sangat terbuka menerima nasihat itu dengan hati yang tulus, dengan nurani yang murni, dan dengan iman yang tulus ikhlas. Kemudian itu
menjadi pengalaman-pengalaman yang semakin membentuk kehidupan mereka, membentuk karakter mereka, meluaskan sudut pandang mereka, kemudian memberikan pengertian yang semakin melengkapi pertimbangan-pertimbangan dalam mengambil keputusan-keputusan yang sangat penting dalam kehidupan mereka. Sehingga itu berkembang, sehingga mereka dapat merasakan bahwa nasihat itu justru semakin memperkuat dan memantapkan integritas mereka, memantapkan karakter mereka dalam menjalani dan melakoni kehidupan sehari-hari. Timotius dalam firman Tuhan hari ini justru memberikan satu pesan yang sangat penting untuk kita perhatikan, terutama kita sebagai orang-orang Kristen, kita yang hidup dalam roh kasih, bahwa dalam hidup kita tidak perlu merasa terancam, merasa terhina, merasa disepelekan, dikecilkan apabila kita menerima nasihat-nasihat iman, terutama dari mereka yang sungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan, mereka yang sungguh-sungguh hidup di dalam iman kepada Kristus Yesus Tuhan kita. Terutama mereka yang memberikan nasihat dengan hati yang suci, dengan nurani yang murni dan dengan iman yang tulus ikhlas. Kita harus dapat menerima, kita harus dapat mengerti, kita harus dapat menyambut setiap nasihat yang timbul dari kasih mereka yang tulus, dari nurani mereka yang murni dan iman yang tulus ikhlas kepada Tuhan, supaya kita semakin dewasa, supaya semakin teguh di dalam Tuhan, dan itu supaya membekali hidup kita, memperlengkapi hidup kita untuk berperilaku sebagai anak-anak terang. Terutama itu akan memberikan kepada kita modal dalam menghadapi, menjalani kehidupan kita sehari-hari, utamanya dalam apa yang kita hadapi dan alami hari-hari ini di tengah-tengah kehidupan kita. Ya, meskipun pengetahuan dan teknologi berkembang terus maju, membantu kehidupan manusia, menolong kita, mempermudah dalam melakukan banyak hal di dalam kehidupan kita, tetapi kita juga harus bersikap kritis. Kita juga harus berhikmat untuk menghadapi ekses akibat-akibat yang tidak kecil yang dapat menimbulkan perubahan-perubahan perilaku, sikap hidup, pola pikir manusia, sehingga mereka mungkin menjauhkan diri dari kasih yang tulus ikhlas itu, kasih yang suci, nurani yang murni dan iman yang tulus ikhlas, dan kemudian mereka menjauhkan diri dari kehidupan kasih karena mereka menganggap bahwa teknologi dan pengetahuan ini dapat mengatur semua kehidupan, sehingga apa yang menjadi tuntunan kehidupan orang beriman bahwa kasih adalah tuntunan yang boleh memberikan kepada kita relasi-relasi yang semakin kuat dan kokoh, karena iman di dalam Tuhanlah yang selalu memberikan kepada setiap orang untuk hidup dalam roh saling menasehati. Karena kita tahu bahwa kita adalah orang yang lemah, orang yang memiliki keterbatasan, orang yang sering hidup dalam berbagai pencobaan, orang yang sering hidup dalam berbagai pelanggaran, perilaku dosa dan perilaku yang tidak berkenan kepada Tuhan. Karena itu hati kita untuk selalu terbuka, menerima nasihat yang bersumber dari kasih yang suci, iman yang murni dan iman yang tulus ikhlas, dan kemurnian nurani yang dapat semakin menguatkan kita untuk hidup taat kepada Tuhan. Dan di hari ini marilah kita merenungkan firman ini, supaya kita tidak menjadi orang-orang yang menutup diri, orang-orang yang mudah tersinggung dan sakit hati, orang-orang yang mudah merasa dikecilkan, direndahkan apabila kita menerima nasihat-nasihat dalam kasih. Mari kita dengan terbuka menerima itu dengan penuh sukacita, terutama firman Tuhan seperti hari ini. Mari kita mau terus-menerus berdialog, berdiskusi, mengalami perjumpaan-perjumpaan yang menyejukkan, menguatkan hati kita dengan firman Tuhan yang selalu menasihati kita, supaya kita hidup berperilaku yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena itu marilah hidup bergaul dengan firman Tuhan, firman kehidupan, firman kekuatan, firman yang menginspirasi hidup kita bagaimana kita melakoni setiap kehidupan kita di dalam banyak hal yang kita alami dan hadapi. Kita percaya bahwa nasihat dalam iman,
dalam kasih, adalah nasihat yang menguatkan, dan nasihat-nasihat yang semakin memantapkan dan menguatkan, menumbuhkan kedewasaan kita untuk hidup menjadi anak-anak Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita, Tuhan Yesus menumbuhkan roh kedewasaan dalam kita, supaya hati kita selalu kuat, hati kita selalu tangguh, hati kita semakin kokoh dan dewasa di dalam iman percaya kita kepada Tuhan Yesus. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa di sorga, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Biarlah hati kami selalu terbuka untuk nasihat-nasihat iman, nasihat-nasihat yang penuh dengan kasih. Karena nurani yang murni dan iman yang tulus ikhlas. Biarlah kami selalu dengar-dengaran dengan firman-Mu. Dan kami mampu untuk mendengar, menerima nasihat dari mereka yang mencintai Tuhan. Mereka yang hidup di dalam Tuhan. Supaya kami semakin dibentuk, supaya kami semakin didewasakan di dalam Kristus, sehingga kami mampu menjalani kehidupan kami, menanggapi setiap hal yang terjadi dengan iman yang tangguh, kokoh, dan dewasa. Terima kasih Tuhan, sertai kami sepanjang hari ini. Sertai kami dalam melakoni kehidupan kami dengan tetap hidup berhikmat di dalam Tuhan. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai-Mu hari ini sampai selama-lamanya. Amin.